Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Miss Lia. Miss Lia akan membahas simple present tense, the form of the simple present tense. Simple present tense has three forms as follows. The affirmative form of simple present: I, you, we, they play football. He, she, it plays football. The verb for the third person singular he, she, it always end with an s. Jadi kata kerja untuk bentuk ketiga singular he, she, it selalu diakhiri dengan akhiran s. Contohnya, Nancy and James speak good German. Nancy works in a restaurant downtown. Jadi yang kalimat pertama, Nancy and James speak good German, merupakan plural dari simple present tense. Sedangkan Nancy works in a restaurant downtown merupakan singular dari simple present tense. Work ada s-nya, sedangkan yang speak tidak ada s-nya. Kemudian interrogative form of simple present tense: Do, I, you, we, they play football? Does he, she, it play football? Jadi kata ganti I, you, we, they menggunakan do, sedangkan he, she, it menggunakan does. Contoh, do you speak good German? Does Nancy work in a restaurant downtown? Nah, do menggunakan you, sedangkan does menggunakan kata ganti nama orang atau he, she, it, seperti Nancy. The negative form of simple present tense: I, you, we, they do not play football. He, she, it does not play football. Jika kata gantinya I, you, we, they menggunakan do not, sedangkan he, she, it menggunakan does not. Contoh, No, I don't speak German. No, she doesn't work in a restaurant downtown. No, I don't. I menggunakan don't karena kata gantinya I, plural, sedangkan she doesn't karena kata gantinya adalah she, karena dia singular, tunggal. Oke, tadi merupakan penjelasan dari simple present tense. Sudah paham kan mengenai simple present tense? Kemudian Miss Lia akan menjelaskan tentang WH question. WH question ini, when we need information, we can ask question to someone. Here are some of the most frequently used question words in English. They are called the WH question. Ketika kita membutuhkan informasi, kita dapat bertanya pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang. Di sini beberapa paling banyak frekuensinya menggunakan pertanyaan dalam bahasa Inggris. Ada atau disebut sebagai WH question atau WH question atau WH, pertanyaan WH. Di sini ada when, where, who, why, how, what. When untuk menanyakan time, waktu. Where untuk menanyakan place, tempat. Who untuk menanyakan person, orang. Why untuk menanyakan reason, alasan. How untuk menanyakan bagaimana, cara, manner. Dan what untuk menanyakan apa, objek, idea, action. Objek, ide, dan kejadian atau pelakunya siapa. Nah, other word can also be used to inquiry about specific information. Kata-kata yang lain yang dapat digunakan untuk menyamainya dan informasinya lebih spesifik adalah which, yang mana, whose, possession, whom, menanyakan person, how much, menanyakan berapa banyak tanpa diketahui jumlahnya, how many, menanyakan berapa banyak yang diketahui jumlahnya, how long, menanyakan durasi, how often, menanyakan frekuensi, seberapa sering frekuensinya, how far, menanyakan distance, jarak.
What kind? Menanyakan deskripsinya, jenis. Nah, itu merupakan WH question atau WH question yang sering kita gunakan untuk membutuhkan informasi atau menanyakan informasi kepada seseorang. Itu Miss Lia akan memberi beberapa contoh sebagai berikut. Contoh dari what does a teacher do? Kemudian where does a teacher work? Kemudian when does he come? Kemudian who does he? Kemudian why does he become a doctor? How does he become a doctor? Itu merupakan contoh-contoh dari question word atau WH question. Nah, berikutnya Miss Lia akan menjelaskan tentang singular dan plural noun. Oke. Anak-anak, a noun name a person, place, thing, or idea. Kata benda merupakan nama orang, tempat, benda-benda, atau ide. Noun represent concept or abstracting in our lives. Kata-kata benda menyajikan hal-hal konkret atau abstrak dalam kehidupan kita. For the plural form of most nouns, add s. Contohnya bottle jadi bottles, sticker jadi stickers, cup jadi cups, window jadi windows. For noun that end in ch, ek, s, or s sounds, add es. Contoh, box jadi boxes, mouse jadi mouses, watches, bass jadi basses. For nouns ending in f or va, change the f to v and add s. Contoh, wolf and wolfies, leaf jadi leaves, wife jadi wifes, leaf jadi leaves. Some nouns have different plural form. Chill jadi children, mouse jadi mitch, woman jadi women, gas jadi geese. Nouns ending in vowel like y or o do not have infinitive rules. Contoh, baby jadi babies, kidneys jadi kidneys, toy jadi toys, potatoes jadi potatoes. A few nouns have the same singular and plural forms. Contoh, sheep jadi sheep, cherries jadi cherries, deer jadi deer, species jadi species. Dalam plural sama singular bentuk ini dia tidak berubah, tetapi dia tetap. Oke. Kalau misalkan dalam kalimat vowel ataupun konsonan, jika dia bunyinya vowel atau huruf vokal, arian a, i, u, e, o, dia diberikan is. Tetapi kalau konsonan yang bukan huruf vokal a, i, u, e, o, dia berakhiran s, kecuali yang exception tadi. Ada yang kayak wolf jadi wolfies, kemudian yang berubah sendiri atau berbeda bentuknya jadi children, seperti itu. Ataupun yang berubah bentuk y jadi i, dia jadi huruf vokal jadi babies. Ataupun dari kata misalkan sheep yang tetap tidak berubah sama sekali, sheep jadi sheep, kayak gitu. Series jadi series itu nggak berubah, emang udah dari sananya begitu. Oke, sekian untuk penjelasan tentang nouns, plural, dan singular. Selanjutnya Miss Lia akan menjelaskan tentang descriptive. Text descriptive. The purpose of descriptive text is to describe person, things, place, or animals. Teks deskriptif bertujuan untuk menggambarkan seseorang, sesuatu, suatu tempat, ataupun binatang. Jadi teks deskriptif ini memberi banyak informasi tentang seorang,
tempat binatang tertentu secara rinci. Jadi itu merupakan tujuan dari teks. Oke, structure of the text descriptive yaitu identification dan description. Identification merupakan pengenalan subjek atau hal yang akan dideskripsikan. Kemudian description memberikan informasi atau menjabarkan informasi ciri-ciri subjek, misalnya sifat-sifat psikologis, perilaku, tampilan fisik, fitur-fitur khas, kualitas, dan sejenisnya. Itu merupakan dari structure of the text. Kemudian teks deskriptif ini mempunyai ciri kebahasaan. Ciri kebahasannya itu yaitu noun. Noun itu merupakan kata benda, simple present tense, kata kerja bentuk sekarang, detail noun phrase, frase kata benda yang mendetail, adjektif kata sifat, relational process yaitu kata yang menggunakan kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan, partisipan. Kemudian figurative language yang merupakan bahasa figuratif seperti simile atau metafora untuk atau sebagai cara memberi ilustrasi perbandingan. Nah, itu merupakan ciri kebahasan dari teks deskriptif. Berikut ini contoh dari teks deskriptif. Simak ya. My doctor. Harum Jara Kusum. Harum Jara Kusum is my doctor. She lives in Ubud, Bali. Dr. Harum has a sharp nose, wavy hair, and white skin. She is tall and slim. She is 1.65 centimeters. Her weight is about 45 kilograms. Dr. Harum worked in a big hospital in Ubud, Bali. She started working at 8 o'clock in the morning until 5 at noon. Everyone liked her so much. She always smiles in treating her patient or to others she knows. Dalam teks deskriptif tersebut, kalimat pertama merupakan identification. Selanjutnya di paragraf kedua merupakan description, yaitu penjabaran ciri-ciri fisik dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari teks deskriptif. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? I hope you understand. Oke, see you, bye-bye. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.